Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Selamat pagi, selamat beraktivitas ya teman-teman ya. Bertemu lagi di channel aku, Vina Rita Official. Oke, baik, terima kasih ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang sudah bergabung, yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengklik video saya ucapkan terima kasih banyak. Dan jangan lupa yang belum mensubscribe, tekan tombol subscribe-nya ya. Oke, baik teman-teman ya. Ini udah beberapa hari aku enggak ngonten. Aku udah beberapa hari ini lagi males ngonten ya teman-teman ya, karena pekerjaan di warung itu banyak banget ya. Baik, terima kasih ya teman-teman ya yang masih mau bergabung di channel saya. Yang baru mengenal channel saya ucapkan terima kasih banyak dan selamat bergabung ya teman-teman. Baik, di channel saya hari ini saya akan membahas tentang jepit-jepitan di belakang nih ya teman-teman, karena ada teman-teman kita yang tanya sebenarnya di usaha warung sembako tuh selain jualan sembako jualan apa aja gitu ya, ada yang tanya juga. Jadi di sini saya akan sepilkan sedikit ya teman-teman ya. Jadi selain jualan sembako, di toko saya ini saya jualan jepit-jepitan seperti ini ya teman-teman ya. Di sini juga saya jualan sendal-sendal. Jadi di sini judulnya adalah jualan sembako itu yang banyak keuntungannya gitu ya teman-teman ya. Nah, seperti sandal-sandal ini teman-teman, ini untungnya lumayan gede ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau jualan sandal, ini boleh warungnya ditambah sandal-sandal seperti ini ya. Nah, seperti ini. Dan untuk sendal-sendal ini teman-teman, aku itu naruhnya di gantung-gantung gini ya teman-teman. Untuk per model itu satu gantungan. Jadi ke belakang itu satu model, tapi size-nya beda-beda gitu ya teman-teman. Jadi kalau untuk orang mau beli, jadi dari jauh pun orang tahu kalau di tempat kita itu ada sendal-sendal juga gitu ya. Karena sendal-sendal ini sering sekali dicari sama pelanggan kita, karena namanya sendal itu kan sering putus. Kadang orang lewat itu sendalnya putus di jalan, itu pasti akan belok ke warung kita, karena di warung kita itu ada sendal-sendal seperti itu. Terus ini juga ada per buku-bukuan ya teman-teman ya. Di sini aku jual juga alat-alat tulis seperti ini. Meskipun nggak banyak tapi sediain ya teman-teman kayak gini. Kenapa jual solasi? Karena namanya kita di kampung, itu pasti ada orang-orang mau benerin lampu, anak-anak kadang mau bikin apa gitu ya teman-teman. Jadi kita sediain seperti ini. Ini lumayan ya teman-teman, kita jualnya 2000-an. Ini isinya berapa ya? Kalau nggak salah ini isinya 10 atau 12 ya. Ini harganya kalau di tempat saya ini modalnya 7.000 sampai 8.000 ya teman-teman. Nah, ini jualnya 2000-an, kan lumayan. Keuntungannya separuh ya teman-teman. Terus di sini saya juga jualan seperti kayak gini ya teman-teman, bisa lihat sendiri. Ini juga saya jual per buku-bukuan juga seperti ini di bawah-bawahnya ya. Kertas origami, apa aja dah. Nah, caranya melengkapi ini bagaimana? Sedangkan di toko buku itu kan banyak sekali model-modelnya ya teman-teman ya. Caranya kita itu harus tahu apa yang dicari sama pelanggan kita. Jadi biasanya teman-teman, maka itu kalau tahu di tempat kita ada buku, contohnya ya, buku dulu dijual, yang buku itu kan pasti dibeli sama orang ya, sama anak-anak setiap hari mau berangkat sekolah. Nah, karena di tempat saya ini di depannya itu adalah jalan ya teman-teman, jalan menuju ke sekolahan, sekitar 200 meter tuh ada sekolahan di tempat saya. Jadi biasanya anak-anak yang mau berangkat sekolah itu akan berhenti di warung saya dulu untuk beli buku-buku gitu ya. Nah, ini juga saya jualan pulpen seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini udah saya pajang seperti ini untuk pulpen. Ini belinya di online ya. Nanti akan saya cantumkan tempat pensilnya. Ini saya belinya di online juga, tempat seperti ini. Jadi pulpennya bisa rapi ya teman-teman. Ini untuk per model-model seperti ini. Nah, ini untungnya lumayan ya teman-teman. Jadi kalau warungnya kita lengkap, apapun kita jual itu insya Allah warung kita akan rame ya teman-teman, karena banyak pembelinya. Ini saya juga jualan jepit-jepit seperti ini. Nah, untuk jepit-jepit sendiri ini saya pakai rak gondola ya teman-teman. Nah, tapi rak gondolanya yang bagian tengah ini saya nggak pakai shelvingnya. Jadi shelvingnya saya lepas. Ini ya, saya lepas shelvingnya.
Dan untuk bagian yang enggak ada shelvingnya itu saya kasih ram ya teman-teman. Ini saya kasih ram bagian sini. Nah, dan di ram-ram ini saya gantung-gantung seperti masker. Nah, nggak tahu ya di tempat teman-teman maskernya masih jalan apa enggak. Kalau di tempat saya ini masih jalan ya teman-teman, karena di tempat saya ini dekat pabrik ya. Jadi kalau di dekat pabrik itu kan di kanan saya ini 100 meter di belakang rumah saya ini ada pabrik beras ya teman-teman. Jadi masker itu masih dicari sama orang-orang, karena kalau udah waktunya giling beras itu teman-teman ya, itu debunya banyak. Jadi orang-orang masih sering pakai masker juga. Terus juga di dekat saya ini selain pabrik beras juga ada pabrik pengalengan ikan ya teman-teman. Jadi orang-orang yang mau kerja pabrik itu biasanya beli masker. Ini saya ecer, masker ini juga keuntungannya gede ya teman-teman. Ini per paknya belinya kalau nggak salah cuma 15.000, isinya 50 ya teman-teman. Sedangkan saya ngecernya di sini kalau ngecer ini 2000-an, tapi kalau mereka beli 3 saya kasih 5.000 gitu ya teman-teman. Ini bebas pilih seperti itu. Jadi kita harus pintar-pintar ya cari di daerah kita itu yang laku apa, yang laris apa gitu ya teman-teman untuk pemasukan. Dan ini juga ada aksesoris seperti ini ya. Nah, buat ibu-ibu ini adalah aksesoris yang sering sekali dibeli ya teman-teman. Nah, ini saya belinya pakan. Ini satu pak harganya 8.000, isinya sekitar 24 piece. Sedangkan ini saya jualnya satu bijinya 2.000 ya teman-teman. Nggak mungkin ini jual 1000-an. Jadi jualnya ini 2.000 gitu ya. Lumayan kan, udah dapat keuntungan banyak. Untuk seperti ini juga 2000-an. Kita jual rata 2000-an. Kalau yang untuk seperti ini baru jualnya 1000-an ya teman-teman, karena ini murah. Ini juga harganya kalau nggak salah satu paknya 8.000, tapi isinya buahnya ya teman-teman. Jadi nggak mungkin juga saya jual 500-an, paling nggak ya pasti 1000. Nah, seperti ini saya belinya 1 kilo ya. Ini saya belinya 1 kilo. 1 kilo tuh kalau nggak salah harganya sekitar 55 sampai 60.000. Nah, tapi kalau udah dikemas seperti ini, itu jadi buahnya ya teman-teman ya. Ini jadi banyak seperti ini. Ini nggak habis-habis ya, 1 kilo itu nggak habis-habis, jadi banyak banget pokoknya. Jadi di dalam warung sembako itu masih banyak lagi yang banyak mendapatkan keuntungan gitu ya teman-teman ya. Nah, selain teman-teman bisa jualan seperti ini ya teman-teman ya, aksesoris seperti ini untuk menambah-nambah jualan di warung sembako, teman-teman bisa juga jualan seperti ini, kaos kaki ya teman-teman ya. Nah, ini juga saya jual kaos kaki. Ini lagi berantakan ya kaos kakinya ya, belum sempat untuk menata kembali setelah diacak-acak sama pembeli. Seperti ini bentuknya teman-teman ya. Jadi di situ saya jualan kaos kaki SD, SMP, SMA, dan juga untuk kaos-kaos kaki untuk ibu-ibu, bapak-bapak gitu ya teman-teman ya. Jadi sebisa mungkin warungnya itu dilengkapin. Meskipun dia bukan persembakoan ya teman-teman ya, itu bisa pakai tambah-tambahan di warung sembako. Jadi warung sembakonya semakin lengkap seperti itu ya. Nah, kalau sembakonya ya tetap ada mie, ada telur, ada yang lain-lain juga, ada snack-snack. Tapi namanya sembako itu kan nggak harus monoton ke sembako ya teman-teman, bisa ditambah apapun di warungnya, yang penting masih laku di daerah tersebut seperti itu. Nah, di sini juga saya jualan. Selain seperti tadi, saya juga jualan di sini untuk pecah belah ya teman-teman ya. Jadi di sini saya jual hanger-hanger, mika-mika gitu ya teman-teman. Ini untungnya juga lumayan gede ya teman-teman. Jadi kalau warungnya teman-teman itu lengkap, itu insya Allah dicari pembeli. Seperti ini. Seperti wadah-wadah sabun kayak gini ya teman-teman ya. Ini belinya kan murah teman-teman, seperti ini lusinan. Ini belinya murah sekitar 1.500 sampai 2.000-an. Di sini saya jual 5.000-an gitu ya teman-teman. Seperti celengan kayak gini, seperti itu ya. Sini aja. Nah, ini aku lagi kedatangan barang wing juga ya teman-teman ya.
Ini pesanan aku yang 2 hari yang lalu dan hari ini baru datang ya teman-teman. Nah seperti inilah teman-teman, makanya kenapa aku tuh kadang sampai lama nggak bikin konten ya teman-teman, karena namanya warung sembako itu setiap hari pasti ada sales order, ada sales yang datang gitu ya teman-teman. Jadi barang itu selalu banyak yang datang, akhirnya kita sibuk sendiri dengan penataan barang ya teman-teman ya. Harap maklum karena kita itu warung sembako, jadi kesibukannya tuh sangat luar biasa ya teman-teman ya. Apalagi kalau barang udah numpuk kayak gini, itu harus segera ditata ya teman-teman. Dan tips juga ya buat teman-teman, kalau habis belanja itu barangnya biar langsung segera ditata ya teman-teman, biar nggak numpuk. Biasanya kalau udah penuh di depan warung itu teman-teman ya, belum lagi ada barang-barang lain lagi datang, nanti timbulnya malah males ya teman-teman. Jadi ada barang sedikit-sedikit itu kalau bisa langsung segera ditata, apalagi teman-teman yang baru datang dari pasar yang barangnya banyak itu langsung segera ditata gitu ya teman-teman ya, biar warungnya itu selalu bersih dan menarik pembeli agar belanja ke warung kita, seperti itu. Oke ya teman-teman ya, cukup sekian video dari saya, semoga menginspirasi ya teman-teman yang masih mau pemula, yang masih mau merintis. Ayo semangat ya teman-teman ya, jadi jangan takut dengan yang ke depan, insya Allah kita pasti bisa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.